Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah amma ba'd. Yang saya hormati sahabat misteri, pada kali ini saya akan memberikan suatu tips tutorial tentang bagaimana ruqyah untuk bagi pemula ya. Yaitu ruqyah untuk bagi pemula, sahabat. Pada kali ini saya akan memberikan bagaimana cara meruqyah diri sendiri ataupun meruqyah orang lain. Kita di sini akan menjelaskan tentang ruqyah, yaitu bagi pemula yang ingin belajar ruqyah. Insya Allah jalankan cara-cara metode seperti ini. Jadi ketika kita melakukan suatu ruqyah, sahabat, kita harus berada yaitu dalam keadaan mengambil air wudhu. Bahkan orang yang mau ruqyah pun juga harus dalam keadaan berwudu. Maksudnya apa? Maksudnya supaya lebih memudahkan yaitu diri kita dan meruqyah supaya jin atau syaitan yang ada di dalam tubuh orang tersebut cepat keluar. Biasanya itu jin ataupun syaitan itu menyukai beberapa di anggota tubuh kita, itu diantaranya yang sering sekali digunakan untuk keluar masuk, yaitu ataupun sering dihuni oleh bangsa-bangsa syaitan ataupun jin, itu biasanya ada di tubuh pangkal leher, itu di bagian leher belakang. Biasanya di bagian leher belakang jin tersebut senang ataupun sering bersemayam di situ, dan dia akan mengikuti suatu aliran pembuluh darah dan akan mendiami atau berhinggap di suatu organ-organ tubuh yaitu yang ada di dalam diri kita. Nah, di situ kadang kita ketika tubuh kita dikuasai oleh bangsa jin ataupun syaitan, maka tubuh kita sering terjadi di suatu luar kendali, sering kita istilahnya bermalas-malasan, bahkan sering kita menjadi suatu pemarah, dan diri kita sering sekali di luar kendali. Itu biasanya kalau di sini itu sering sekali disukai oleh bangsa jin. Efeknya kita akan selalu merasakan yaitu sakit kepala yang di belakang berlebihan, sahabat. Itu biasanya ada reaksi-reaksi jin yang mengganggu dalam tubuh kita. Bahkan kita sering sekali merasakan gelisah di rumah ataupun ketika kita berdiam diri di tempat rumah kita selalu merasa bahwa diri kita itu tidak nyaman. Nah, itu suatu pertanda bahwasanya di dalam diri kita ada sesuatu yang tidak beres, sahabat, yaitu ada gangguan-gangguan dari bangsa jin. Bagaimana di sini cara untuk mengatasi hal itu? Insya Allah akan saya jelaskan bagaimana cara untuk membuang ataupun meruqyah diri kita sendiri dan orang lain. Mudah-mudahan sahabat simak terus, dan ini juga insya Allah akan penting untuk saudara-saudara kita. Kita akan berbagi pengalaman, sahabat, tentang masalah dunia ruqyah itu bagi pemula. Lakukan metode-metode ini sampai beberapa kali, sahabat. Insya Allah nanti kita jelaskan step by step bagaimana caranya. Oke, sahabat. Jadi jin itu sering sekali sering merasuki ke rumah-rumah kita. Kadang-kadang itu terjadi ketika kita tidur tidak baca doa, dan kita ketika makan tidak baca doa, bahkan ketika maghrib pun juga kita jarang menutup pintu. Nah, disitulah mereka akan selalu mengganggu diri kita dengan cara-cara yang lain. Mereka akan berdatangan dan masuk melalui makanan-makanan kita, melalui istilahnya pintu-pintu kita. Ia akan mengganggu untuk diri kita sendiri. Baik, sahabat, nanti kita akan jelaskan seperti apa tentang penjelasannya. Baik, sahabat, kita jangan takut dengan hal-hal yaitu seperti gangguan-gangguan syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata untuk diri kita dan untuk semuanya. Khususnya untuk orang muslim, insya Allah akan percaya dengan hal itu, bahwasanya syaitan itu adalah suatu musuh yang nyata. Baik, sahabat, kita akan jelaskan bagaimana caranya, dan juga di sini yang disebutnya ruqyah itu
adalah sunnah Nabi, bahkan ulama-ulama pun juga membolehkannya tentang ruqyah. Kita itu dianjurkan bahkan disunahkan untuk masalah ruqyah. Kadang-kadang di sekitar kita masih banyak sekali yaitu bangsa goib ataupun jin yang zolim ataupun yang sering mengganggu pada diri kita. Baik sahabat, untuk tentang ruqyah itu ada beberapa metode. Kita kali ini akan paparkan yaitu dengan cara meruqyah bagi pemula ya sahabat. Bagi pemula saya akan berikan suatu tutorial bagaimana caranya yang baik. Oke sahabat, jadi dalam dunia ilmu ruqyah itu ada beberapa metode yang harus kita laksanakan, bahkan kita harus dengan penuh suatu keyakinan. Pertama itu ruqyah, kadang-kadang sifat jin itu bersemayam di beberapa titik sahabat. Di antaranya yaitu di tungku leher ya. Ya, ini tungku leher, pangkal leher yang belakang. Yaitu sebagian ulama menjelaskan tentang sosok syaiton, yaitu ketika manusia tidur yaitu akan mengikat dengan 3 ikatan. Yaitu dengan 3 ikatan sosok syaiton akan mengikat diri kita ketika kita tidur. Maka di dalam yaitu sunnah Nabi dianjurkan ketika mau tidur kita harus baca doa sahabat. Nah, bagaimana cara melepaskan hal itu? Yaitu pertama, cara melepaskan suatu ikatan-ikatan yang diikat oleh syaitan. Yaitu pertama, ketika kita bangun tidur dan kita membaca doa, itu mengingat Allah, maka satu ikatan akan lepas. Dan ketika kita bangun tidur, nah kita langsung mengambil air wudhu dan beristighfar, insya Allah ikatan yang kedua akan lepas. Bahkan dan ikatan yang ketiga pun juga akan lepas apabila kita melakukan sholat. Oke sahabat, untuk tentang bagaimana ruqyah yang lebih baik ataupun untuk pemula, yaitu di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya dan tutorialnya seperti apa. Jadi yaitu ketika syaitan ataupun jin yang zolim ketika merasuki seseorang, yaitu berada di bagian pangkal belakang, itu sering masuk. Terkadang masuk melalui pangkal belakang itu merasakan seperti hawa dingin ataupun istilahnya merinding yang berlebihan. Di sini biasanya disukai oleh bangsa-bangsa jin, yaitu ataupun bangsa syaitan yang memasuki ke setiap tubuh manusia. Dan dia akan bersemayam itu melalui pengaliran pembuluh darah sahabat. Yaitu mengalir melalui pembuluh darah, ataupun dia akan tinggal di suatu tempat organ-organ tertentu di bagian tubuh kita. Nah, cara ruqyah yaitu untuk supaya kita bagaimana bisa meruqyah diri kita sendiri bahkan untuk orang lain, yaitu dengan cara pertama kita harus bacakan yaitu ayat kursi. Bacakan ayat kursi sebanyak 7 kali. Dan kedua, bacakan yaitu surat Al-Fatihah sebanyak 7 kali, dan surat Al-Falaq sebanyak 7 kali, dan surat Anas sebanyak 7 kali. Lakukan itu berulang-ulang sahabat. Minimal ini 30 menit. Bahkan lebih lama juga enggak apa-apa. Jadi intinya supaya lakukan ini berulang-ulang sampai benar-benar jin ataupun syaitan yang ada di dalam diri kita ini supaya benar-benar keluar sahabat. Lakukan terus berulang-ulang. Ini jangan kaget nanti ada efek ketika kita melakukan hal metode seperti itu, efeknya akan mual ataupun seperti orang puyeng ataupun pening. Jadi itu istilahnya efek reaksi yang akan dikeluarkan ketika sosok syaitan ataupun jin itu akan keluar dengan sendirinya. Lakukan sahabat, insya Allah dengan metode ini mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk sahabat semua. Baik sahabat, mungkin istilahnya apa yang telah saya jelaskan bisa dipahami, dan apabila kurang paham coba nanti diulang kembali ini videonya. Jadi menurut banyak ulama juga bahwasanya ruqyah adalah itu suatu sunnah Nabi, dan kita juga sebagai umat muslim kita insya Allah baik juga untuk melakukan hal-hal ruqyah pada diri kita
Kadang-kadang sebaik-baiknya jin, sejahat-jahatnya manusia, ataupun penjelasan tentang bagaimana cara yaitu tutorial ruqyah diri sendiri untuk para pemula. Lakukan doa-doa tersebut yaitu berulang-ulang sahabat, minimal 30 menit ya. Dan ketika itu belum berhasil, terus dibaca kembali, insya Allah sambil kita pegang pangkal belakang, pangkal leher ya, yang disebut tuku. Oke sahabat, mungkin itu aja tentang penjelasan dari kami, mudah-mudahan ada manfaatnya. Baik, kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.